Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, apakah kita mau dipakai sebagai alat pemersatu atau sebaliknya? Ini pertanyaan. Ini kerelaan dan bukan paksaan. Kalau kita bersatu, ingat baik-baik, saat kita bersatu, kekuatannya sangat besar. Seperti lidi, Bapak Ibu, sapu lidi. Coba Bapak Ibu ambil 1, 2, 3, 5-nya, sapu di halaman. Bandingkan dengan satu kabuak besar diikat, potong satu, mana lebih cepat? Yang 5 lidi, amin, yang lebih cepat, amin. Yang pastinya yang banyak. Nah, itu bersatu, kita seperti itu. Kita harus saling bersatu. Amin, Bapak Ibu. Yes, amin. Ya. Yang kedua adalah satu tujuan. Yang dilakukan oleh gereja mula-mula adalah satu tujuan. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 4 katakan begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ya. Janji ini merujuk pada janji Yesus sebelumnya tentang pengutusan Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka untuk memberikan kuasa dan pembimbingan dalam misi pemberitaan Injil. Yesus menginginkan para murid tentang janji ini yang telah mereka dengar darinya sebelumnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian atau mereka tanpa harapan. Karena ada janji kehadiran Roh Kudus yang akan datang untuk membantu mereka dalam pelayanan mereka. Jadi, satu tujuan yaitu mereka bersama-sama menunggu. Satu tujuan. Tujuan mereka mencari dan menunggu Tuhan bersama-sama. Nah, satu tujuan seperti bagaimana tubuh kita, ya. Kalau kita bawa motor, tangan kiri, tangan kanan bekerja, kaki kiri, kaki kanan juga bekerja. Misalnya ya, kalau tangan kanan ini kita pakai motor kopling, tangan kanan ini dia tidak mau rampas kopling, kaki kiri dia mau ini isi gigi, pasti jalan, masih bisa jalan, ya kan? Tetapi lama kelamaan kendaraan yang kita pakai akan hancur lebur. Nah, demikian tangan kanan kalau dia mogok, Bapak Ibu, dia tidak mau gas, apakah kendaraan itu jalan? Tidak jalan. Apalagi kaki kanan, motor sudah jalan tapi dia tidak mau rem. Bapak Ibu, selamat sampai tujuan? Tidak akan selamat sampai tujuan. Pasti akan tujuannya beda, ya, yaitu ke rumah sakit atau mungkin ke tempat penguburan, ya kan? Ya. Nah, ini membuktikan, ini menyatakan bahwa kita harus punya satu tujuan, yaitu apa? Mencari dan menunggu Tuhan bersama-sama. Amin. Nah, inilah ciri-ciri sama seperti gereja mula-mula dan kita sebagai jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama mencari dan menunggu Tuhan bersama-sama. Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh
dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya. Kita disuruh berjuang bersama-sama untuk mencapai tujuan. Ya. Frase ini berarti kita bekerja, ya. Kita bekerja bersama-sama seperti bagaimana pelari estafet, ya. Dia menyelesaikan pertandingannya, itu frasenya seperti ini. Jadi saling membutuhkan. Jadi pelari estafet, tahu ya pelari estafet, mereka berlari, mereka memegang tongkat dan sampai di batasnya ada temannya yang menunggu untuk berlari lagi dan seterusnya sampai tujuannya itu kebersamaan. Jadi kalau yang paling akhir dia menang, berarti apakah dia menang sendiri, dia dapat award sendiri, dia dapat piala sendiri? Tidak kan? Dia bersama-sama. Jadi satu tim itu akan mendapatkan bersama-sama. Nah, ini adalah satu tujuan. Kita seperti jemaat Tuhan, mari kita bangun satu tujuan. Kita adalah tim, kita harus bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan, melaksanakan kehendaknya di dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, memiliki pemahaman bahwa kita masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 26 itu dikatakan bahwa setiap karunia-karunia roh, ada yang bernubuat, ada yang berbahasa roh, ada yang menafsirkan, ya. Itu dalam 1 Korintus diceritakan. Setelah itu di dalam satu tubuh, ya, itu banyak fungsi. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium rasa bau, ya, bau apa, bau jelek atau bau harum, mulut untuk mengecap rasanya enak atau tidak, ya, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, tangan untuk meraba. Nah, tubuh Kristus seperti itu digambarkan, seperti tubuh kita normal manusia. Jadi tidak ada yang bilang, oh saya ini lebih hebat, oh saya ini tidak berdaya, oh saya ini begini saya KE. Kita kalau satu tubuh pasti punya fungsi masing-masing. Amin, Bapak Ibu ya. Ada yang suka sekali berdoa, ada yang suka menginjili, lebih menginjili, ya kan? Ada yang suka bernubuat, ya. Ada yang suka, oh biar saya bagian musik saja. Nah, tetapi itu semua adalah satu kesatuan roh, di mana Tuhan mau bekerja kalau ada satu kesatuan itu. Jadi kita memiliki banyak, ya, kita memiliki banyak fungsi, tetapi ingat kita satu tujuan. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita semua harus memiliki tujuan sama, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat tentang Diofretes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Nah, jangan sampai kita dalam tubuh Kristus ini, jemaat ini, ada yang seperti Diofretes. Diofretes ini orang yang pintar, orangnya hebat, ya. Tetapi dia tidak mau bergabung dengan gereja pertama, gereja mula-mula. Dia rasa dia lebih hebat. Saya tidak cocok di sini, saya tidak cocok di sana. Jangan sampai Bapak Ibu, kita di gereja sini kita sepertinya hebat sekali. Kita pergi gereja sana, kita kasih rusak gereja sana lagi. Iya, seringkali terjadi seperti begitu. Jadi kita harus bersyukur, oh kita ada gereja lokal, saling menguatkan satu sama lain. Nah yang sekarang ya, kita harus tahu bahwa coba kita belajar untuk mendengar orang lain. Kita belajar. Di sini tidak ada yang hebat, tidak ada yang lebih hebat, atau di sini tidak ada yang lebih bodoh dari semua. Kita bersama-sama. Ya. Kita lihat gereja mula-mula bagaimana mereka membuat satu tim yang kuat, ya. Itu sehingga terjadilah namanya kelahiran gereja, ya, 50 hari ya Bapak John ya, 50 hari Pentakosta ini adalah hari lahirnya gereja, ya, lahirnya gereja hari ini. Jadi Diofretes, ya, itu dia membuat satu kubu sehingga dia mau menghancurkan tubuh Kristus pertama, gereja mula-mula. Nah, ada beberapa orang pemburu kemuliaan untuk diri sendiri. Dan kita jangan seperti itu. Ingat di mana ada kesatuan dan
dalam teamwork, pasti Tuhan memberitakan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Kita lihat Markus 10 ayat 35 sampai 37. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawab Yesus kepada mereka, ya, kedua ini Yakobus dan Yohanes, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Nah, ciri-ciri Yakobus dan Yohanes ini dalam Markus 10 ini ayat 35 sampai 37, jangan terjebak dalam ambisi, tetapi lakukan apa yang Tuhan telah memanggil kita untuk melakukannya, dan menjadi apa yang Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi. Jadi Bapak Ibu, saat kita diminta untuk jadi aser, mari kita lakukan bagian kita. Ada urapan di dalam saat kita menjadi aser itu. Saat kita diminta untuk bermain musik, ada urapan tersendiri pemain musik itu. Saat kita diminta menjadi pendoa syafaat, ada urapan tersendiri yang Tuhan siapkan. Jadi dimanapun kita posisi kita, sekalipun mungkin terlihat, oh aser itu di belakang tidak kelihatan. Palingan yang datang selamu, salam begitu aja. Tetapi ingat Bapak Ibu, ada urapan yang mengalir, ya. Jadi mari kita terus membangun kesatuan, ya. Efesus 4 ayat 31 dan 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita saling membutuhkan. Amin. Coba korek di sebelah kiri kanan Bapak Ibu, saya membutuhkan kamu. Oke, ya. Nah, kita mungkin memiliki ide yang berbeda, tetapi setelah ada kesepakatan pencapaian, kita harus berdiri bersama-sama, ya, dan kita lakukan kesatuan itu. Ya, kalau di dalam gereja, di dalam satu perusahaan pasti ada pendapat beda, betul ya? Ya, setuju dengan saya ya? Pasti ada pendapat, pasti ada berbeda. Tetapi kalau ada pencapaian, ada kita mulai pertemuan, kita lakukan sesuatu, ya, ada saling keterbukaan, pasti kita menjadi satu tim yang kuat. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi visi dan tujuan adalah alat pemersatu. Saat kita satu visi dan tujuan, maka kesatuan tercipta. Nah, di gereja kita ada 4 legasi VLC. Ini adalah tujuan kita secara pribadi maupun korporat. Kita bersinergi dalam semua potensi dan sumber-sumber yang kita terima dari Tuhan. Saya bagian kesehatan, saya mau bergabung. Oh, saya hanya bisa masak Kak, masuk bergabung di bagian masak ya. Terus, oh Pak, Kak, saya bisa driver, bergabung di driver, yaitu Kupang Go. Saya bisa apa? Saya bisa apa? Mari Bapak Ibu, pelayanan di sini banyak, di gereja kita banyak. Ambil bagian. Mungkin saya tidak bisa dalam 1 minggu full, tetapi hari Minggu saya mau, yaitu apa? Menjadi aser, atau menjadi pemerhati, atau menjadi bantu untuk menjadi tukang parkir di depan. Nah, kita banyak hal yang kita lakukan. Jadi ingat bahwa 4 legasi ini, sekalipun kita punya keahlian yang bagus, tetapi kalau kita tidak bergabung dalam satu tim, minta maaf, sepertinya tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita tahu diri kita bisa bergabung dalam 4 legasi ini, mari kita bergabung bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Ya, 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan begini, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata
dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan itu. Jadi ingat bahwa Allah sudah menanggung, Yesus sudah menanggung perseteruan itu, dan kita menjadi bersatu. Amin, Bapak Ibu. Ya, Kristus ada pemersatu, sedangkan setan adalah pemisah dan pengacau. Nah, Tuhan memakai tubuh yang bersedia untuk dipakainya menjadi alat pencetus, yaitu api Roh Kudus Pentakosta akhir zaman ini terus berkorban dalam komunitas kita, dalam gereja kita. Setan pun ingat, setan pun memakai tubuh yang tidak bersedia, ya, dipakai Tuhan untuk dipakai menjadi pemadam api Roh Kudus. Jadi setan juga lagi bekerja. Saya sering bertanya-tanya Bapak Ibu, padahal kita ini kalau petani ini, kita kan kalau mau menanam jagung kita sudah tofa, betul ya? Sudah tofa ya, sampai-sampai kita bakar. Ya, kita bakar ladangnya, hanya kelihatan tanah saja, ya, kelihatan tanah seperti gersang begitu ya, kelihatan tanah. Nah, hujan turun kita tanam jagung. Nah, tetapi masih ada gulma juga yang hidup, ya, masih ada rumput yang hidup. Kenapa ya? Coba kita kerja satu kali saya begitu kan, tetapi masih ada gulma, yaitu kita akan bekerja lagi untuk mencabut rumput gulma itu. Nah, pekerjaan iblis seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita tidak mau menjadi pemersatu, pasti kita akan membuat hancur ini. Jadi pekerjaan Allah, anak Allah bekerja, nah anak iblis juga bekerja. Bersama-sama, saling seiring. Jadi dikatakan setan pun memakai tubuh orang yang tidak mau bekerja. Karena itu jangan menjadi budak dari iblis untuk menghancurkan tubuh Kristus. Poin keempat karakteristik adalah bersatu dalam doa. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, mereka berdoa bersama dan berdoa untuk satu sama lain. Mereka berdoa bersama dan berdoa untuk satu sama lain. Nah, tidak ada yang lebih membangun persatuan di dalam gereja, yaitu kita saling mendoakan. Kita ada mendo ya Bapak Ibu, kita ada mendo, mari kita ambil bagian di dalam mendo. 1 jam lagi, 1 jam saja. Sebelum-sebelumnya kita memakai 2 jam, tetapi kita sudah pengumuman beberapa bulan ini kita hanya doa 1 jam saja. Jadi mari kita ambil bagian di dalam doa. Saat kita berdoa untuk orang lain, kita pasti lupa berdoa untuk diri kita. Ya, betul. Saat kita berdoa untuk orang lain, pasti kita lupa berdoa buat kita. Tenang Bapak Ibu, orang lain berdoa buat kita. Amin. Nah, itulah kekuatan doa. Kita jangan pikir, wah saya masuk mendo ini saya berdoa buat ini, buat itu, tapi saya lupa berdoa buat diri saya. Jangan takut, jangan khawatir. Orang lain berdoa buat kita. Bagaimana seperti rantai besi itu saling terikat itu. Ya. Dia saling menjaga kesatuan. Sekalipun kita lupa dengan pribadi kita, orang lain tidak lupa dengan kehidupan kita. Amin. Nah, akan ada ikatan yang berkembang di antara orang-orang yang berdoa bersama-sama. Ya, itu pasti. Saat kita berdoa untuk orang lain, kita pasti kurang fokus seperti tadi saya katakan ya. Nah, kita mau lihat coba video berikut ini. Keempat fase ini kita lihat video berikut ini. Ini seperti 4 pilar yang tadi, Bapak Ibu. Tidak akan jatuh, ya. Inilah 4 tadi, yaitu sehati,
satu tujuan, memiliki pemahaman bahwa kita masing-masing memiliki fungsi berbeda-beda, tetapi kita bekerja bersama-sama. Dan terakhir adalah bersatu dalam doa, seperti tadi. Fasilitas boleh ada, tetapi kalau kita menjadi satu tim yang kuat, Bapak Ibu, tidak akan tergoyahkan. Tadi juga saya nonton, kok bisa seperti begitu ya? Itu saling menjaga satu sama lain. Lihat, kepalanya dijaga oleh kedua paha temannya. Sebelah juga, dia juga bukan dia yang kuat, sebelahnya juga dia menjaga saling. Jadi saling menjaga satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Itulah kekuatan yang besar, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana saya percaya Bapak Ibu bahwa kalau kita melakukan 4 frase ini ya, 4 karakter ini di dalam gereja kita, gereja Tuhan ini ya, saya percaya bahwa Yoel 3 ayat 18 kita akan alami. Amin. Amin, kita akan alami ya. Nah, kita tahu bahwa kita lihat Yoel 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meneriskan anggur-anggur baru. Amin. Bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Nah, gunung-gunung yang meneriskan anggur baru ini melambangkan berkat dalam pertanian, dalam kekayaan hasil bumi yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ini janji Allah, Bapak Ibu. Dan yang kedua, bukit yang mengalirkan susu itu melambangkan kelimpahan dalam peternakan. Apa yang kita kerjakan, kita kelola di peternakan, dibuat Tuhan berhasil. Amin. Sungai-sungai di Yehuda yang mengalirkan air itu menggambarkan air yang melimpah, itu sebagai simbol kehidupan, simbol kesuburan, dan simbol penyegaran. Lebih jauh lagi, Bapak Ibu, mata air yang terbit dari rumah Tuhan itu mengisyaratkan berkat spiritual yang akan dialami oleh umat Tuhan ya. Mata air ini melambangkan hadirat dan anugerah Allah yang akan memenuhi dan menyegarkan umatnya. Terus lembah Sitim yang disebut merupakan ini lokasi Yehuda, lokasi di tanah Yehuda yang memiliki arti atau simbol, itu menggambarkan tempat di mana umat Israel berdiri di Kanaan, janji Allah, tanah janji Allah. Kita tahu bahwa janji Allah ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu mereka menuju kepada tanah perjanjian. Itu tanah perjanjian yang kalau Bapak Ibu bilang apa, mau omong apa saja di situ ada. Amin. Berkat-berkat mengalir, yaitu apa? Kita lakukan 4 itu karakteristik. Jangan ada dusta di antara kita. Iya, kita bangun tim. Seperti perusahaan juga, dia membangun tim. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau perusahaannya kuat, akan terus naik, Bapak Ibu. Akan terus naik. Nah, kesatuan kita di dalam komsel kita. Kita dengar, tunduk kepada pemimpin kita. Kesalahannya itu tanggungan dia. Tetapi karakter saya mau tunduk. Amin, Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri.